Kesulitan menelan dapat terjadi pada semua kelompok usia. Penderita disfagia mengalami rasa sakit atau nyeri pada saat menelan. Pada beberapa kondisi, penderita disfagia tidak dapat menelan sama sekali, atau bahkan kesulitan menelan cairan, makanan, atau air liur mereka sendiri. Hai Mom and Kids, perkenalkan saya Sasa, terapis bicara Pelangi Center Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disfagia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Disfagia adalah kesulitan makan dan menelan makanan atau cairan dari tahap oral, faringeal, dan esofageal. Menelan adalah seluruh proses mulai dari penempatan makanan di dalam mulut hingga ke tahap menelan oral, faringeal, dan esofageal sampai dengan material makanan masuk ke dalam perut melalui gastroesofageal. Kesulitan menelan dapat terjadi pada semua kelompok usia. Penderita disfagia mengalami rasa sakit atau nyeri pada saat menelan. Pada beberapa kondisi, penderita disfagia tidak dapat menelan sama sekali, atau bahkan kesulitan menelan cairan, makanan, atau air liur mereka sendiri. Lalu, penyebab disfagia itu apa saja ya? Penyebab disfagia yang pertama yaitu kelainan kongenital atau bawaan sejak lahir. Biasanya disebabkan karena adanya permasalahan pada anatomi anak. Yang kedua, kerusakan struktur, yaitu kerusakan pada saraf atau otak sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan pada proses makan dan menelan. Dan yang ketiga, yaitu kondisi medis tertentu seperti kanker pada rongga oral, faring, nasofaring, dan esofagus, trauma dan pembedahan atau operasi yang melibatkan kepala dan leher, gigi yang rusak atau hilang, kondisi kritis yang melibatkan intubasi oral dan tracheostomi, pengobatan medis tertentu, dan pada pasien dengan gangguan metabolis tertentu. Selanjutnya, tanda dan gejala disfagia itu apa saja ya? Yang pertama, tidak mengenali makanan. Yang kedua, kesulitan dalam penempatan makanan. Yang ketiga, kurang mampu mengontrol saliva atau bolus di dalam mulut. Yang keempat, batuk sebelum, selama, dan setelah menelan. Yang kelima, sering batuk hingga akhir atau sesaat setelah makan. Yang keenam, pneumonia berulang. Yang ketujuh, kehilangan berat badan secara drastis ketika tidak ada alasan yang jelas. Dan yang kedelapan, yaitu kualitas suara menjadi serak basah atau gurgle voice. Selanjutnya, disfagia dapat mengakibatkan apa saja ya, Mam? Disfagia mengakibatkan yang pertama, unsafe swallowing, yang menyebabkan terjadinya aspirasi sehingga meningkatkan resiko pneumonia. Yang kedua, malnutrisi dan dehidrasi. Yang ketiga, yaitu kesehatan terganggu, penyakit paru-paru kronis, tersedak, atau bahkan yang paling fatal dapat mengakibatkan kematian. Yang keempat, anak tidak atau kurang tertarik dengan proses makan dan minum, kemudian anak malu atau terisolasi dari situasi sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan beban pengasuh dan membutuhkan perubahan gaya hidup yang signifikan dari klien dan keluarga. Itu tadi pembahasan tentang disfagia ya Mom, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa komen di bawah ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!